Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma ya rabba sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Adada ilmik wa adhib husna qalbi fid dunya wal akhirah. Wa farrid kuruba ummati wa hawil ahwalahum ila ahsanil ahwal ya Rahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah atas kenikmatan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa selalu diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, afiat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini saya akan membahas sedikit tentang udhiyah atau ibadah kurban. Ini penting karena kurang 2 minggu lagi kira-kira, ya kurang lebih 2 minggu kita akan memasuki Idul Adha, yang mana Idul Adha itu hari raya Idul Adha atau hari raya korban. Ya. Dikatakan di sini udhiyah atau kurban adalah ibadah dalam bentuk menyembelih hewan korban yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari-hari raya tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13. Dengan tujuan untuk tagarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana yang asal mulanya daripada ibadah kurban ini, yaitu peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail. Ya. Yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam sampai di usia senja belum mempunyai putra. Tapi beliau tidak pernah putus asa. Ya, tidak pernah putus asa. Akhirnya beliau menikahi bekas budaknya yang bernama Siti Hajar. Nah, dari Siti Hajar ini Nabi Ibrahim dikaruniai putra yang diberi nama Ismail alaihissalam. Itu Nabi Ibrahim, kalau yang saya ingat itu umurnya sudah di atas 90 tahun, 94 atau 92. Ya. Rabbi habli minas solihin, itu doanya Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah kepada aku keturunan yang soleh. Dalam ayat yang lain, alhamdulillahi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada aku anugerah seorang putra, Ismail dan Ishaq. Nah, Ishaq ini saudaranya Nabi Ismail dari ibu yang kedua, dari ibu yang pertama, yaitu kalau Siti Hajar yang Nabi Ismail, Maisaro ya, Siti Maisaro itu. Itu Nabi Ibrahim umurnya di atas 100 tahun, 112 tahun gitu. Jadi Nabi Ismail yang tua. Singkat cerita, falamma balagha ma'usaya, ketika Nabi Ismail sudah menginjak, sudah bisa jalan sendiri lucu-lucunya, Nabi Ibrahim alaihissalam setiap malam mimpi menyembelih Nabi Ismail. Mimpi pertama gak dihiraukan, maksud sih? Ya. Istilahnya kan mimpinya Nabi itu kan wahyu. Ru'yatul anbiya itu wahyu. Tapi malam pertama gak dihiraukan. Maksud Allah Ta'ala memerintahkan untuk menyembelih. Ya. Menyembelih anak lagi, manusia. Apalagi anak yang dinantikan. Malam kedua mimpi lagi.
Malam yang ketiga mimpi lagi, akhirnya yakin ini adalah wahyu dari Allah. Ya, diceritakan dalam Al-Qur'an inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka ya fandur madza tara. Ya wahai putraku, saya mimpi, saya mendapat perintah untuk menyembelih kamu. Fandur madza tara, maka lihat apa pendapat kamu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya Allah lah, wahai Aba, ya lakukan kalau itu wahyu dari Allah. Iya, insyaallah sampean mendapati saya termasuk anak yang soleh yang berbakti. Masya Allah, ini ujian yang sangat berat luar biasa. Ya, kalau kita diuji, ya mungkin gagal. Ya, mungkin gagal. Ujiannya bukan menyembelih, ya mungkin ujian lain. Karena ini menyembelih ini hanya untuk Nabi Ibrahim. Kalau sampean mimpi kawan mateni anak, ojo Pak, ojo ditiru. Kok wahyu akhirnya ya. Iya lek sampean Nabi. Atau sampean ada bisikan, ya, bisikan suruh ngorbankan anak Anda, jangan dituruti. Karena itu bisikan setan. Tapi mungkin kita diuji dengan ujian yang lain. Singkat cerita, Nabi Ibrahim sudah pasrah, ini yakin perintah dari Allah, berangkat. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Sampai perjalanan dicegat oleh setan yang nyamar jadi manusia. Ibrahim, kamu ini kemana? Ya, kamu kemana sama putra kamu? Oh, saya mau sana, mau menyembelih anak saya. Ini adalah perintah Tuhanku. Lah masa Ibrahim? Ya, ada Tuhan yang memerintahkan kamu untuk menyembelih anak, ini tidak masuk akal, barangkali. Akhirnya itu dilempari setan. Itu jumroh, ya jumroh yang pertama itu. Dilempari sampai ketiga. Ya, falamma aslama, ketika keduanya sudah pasrah, watallahu lil jabin, Nabi Ismail itu sudah diletakkan begini, ya di atas keningnya, pipinya gini. Wis disembelih, wis merem Nabi Ibrahim. Katanya Nabi Ismail, wahai Aba, kalau menyembelih saya, jangan dilihat saya, nanti sampean enggak tega. Sampean periksa lagi pisaunya, mungkin kurang tajam, nanti saya kesakitan. Jadi anak yang nggak nasihat, masih kecil. Ya, periksa lagi pisaunya yang tajam, jangan sampai kurang tajam, nanti saya sakit. Kalau tajam langsung sekalian. Ya, kemudian jangan dilihat saya, sampean merem tahu apa, pokok ojo ndelok sampean wis. Itu. Akhirnya apa? Sudah yakin takbir Allahu Akbar, disembelih anaknya. Wis lemas Nabi Ibrahim. Ya, wafadainahu bidzibhin adzim. Kami tebus Ismail dengan sembelihan yang besar, yang agung. Apa? Ketika melek montone, ternyata putranya itu di sampingnya duduk. Dilihat, ternyata yang disembelih adalah domba. Domba yang besar, yang gemuk, yang bagus sekali. Ya, kata para ahli tafsir, ini domba paling afdolnya binatang korban yang pernah disembelih. Kenapa? Langsung datangnya dari surga. Ya, bukan dari desa mana, enggak ada gitu ya. Itu. Mbu sapa himangan enggak ngerti kok, Pak. Surga, domba langsung dari surga. Wa faidana fil hatim. Ya. Inna hadza lahwal balaul mubin. Ini adalah ujian yang sangat nyata. Ya. Ujian yang sangat nyata. Wa tarakna alai fil akhirin, dan kami jadikan ini pelajaran bagi orang yang setelahnya Nabi Ibrahim, pelajaran bagaimana ya seseorang itu hamba Allah harus berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu baru diuji keimanan kita. Lah sama turun diuji ya belum lah. Ya. Ya apa kalau sampai diuji seperti Rohingya, seperti ya orang yang perang sana, katimangan tidak ada, harus mengungsi nyampe di tempat pengungsian diterima kalau dia harus pindah agama. Banyak ujiannya sekali. Ya, kita belum tentu. Ya, kita masih aman-aman saja. Ya, sampean belum pernah sakit, gak ono duit, gak ono belas, ya, belum kan ya, sakit ono BPJS. Itu. Masya Allah. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami akan membalas orang-orang yang baik.
dibalas oleh Allah, nyata. Apa? Domba yang luar biasa, diangkat derajatnya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa? Dengan dijadikannya keturunan Nabi Ismail itu menjadi para imam, para anbiya, para rasul. Nah, itu. Dan mayoritas nabi itu dari Nabi Ibrahim alaihissalam, mayoritas. Termasuk Yahudi. Ya, jadi yang dari anak dari Ismail itu nanti keluarnya dari bangsa Arab. Jadi dzurriyyah keturunan dari Nabi Ismail itu bangsa Arab, yang dari saudaranya Nabi Ishak itu bangsa Yahudi. Jadi saat ini bangsa Arab, bangsa Yahudi itu saudara, sepupu, Pak. Ya, semuanya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dasar disyariatkannya hukum udhiyah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ya, lakukan salat dan berkorbanlah. Dan pada tanggal 10 atau pas rioyo itu, Pak, ma'amila ibnu Adam amalan ya ahabbu ilallah min iraqatid dam. Tidak ada amal ibadah yang paling afdal pada tanggal 10 Zulhijjah melebihi ibadah menyembelih hewan korban. Nah, nanti hewan korban ini, Pak, itu akan menjadi tunggangannya sampean. Kata Nabi SAW, "Adzimu dhahayakum fa innaha 'alas sirati matoyakum." Muliakan hewan korbanmu, sing apik, sing gagah gitu ya. Kenapa? Fa innaha 'alas sirati matoyakum, karena nanti itu di sirat itu menjadi tunggangannya sampean. Nah, ya, kepingin kan sampean, ya, lendek kene sampean kepingin anak sampean dikai sepeda motor, ya ndak kesel. Ya, sekolah ado saaken tukono sepeda motor. Ya, ado titik kuliah tukono mobil. Pokoknya mampu aja, Pak. Lek gak mampu ya ndak. Ya. Ditukono kabeh, anak-anake keluargae putune kabeh dikan. Nanti di hari kiamat, ya sampean delok koncone sampean numpak, ana sing numpak sapi, ana sing numpak unta, ana sing numpak kambing. Iya, paling cilik kambing. Sampean tanya, mau beli di mana? Ndak ada, itu inden biyen sudah ya waktu di dunia. Ya, ini lama ini ya sudah. Ya. Adzimu dhahayakum fa innaha 'alas sirati matoyakum. Muliakan hewan korban kalian, nanti itu akan menjadi kendaraan kamu. Jadi kalau sampean ada kemampuan, ya mungkin dicicil, tahun ini saya, tahun besoknya istri saya, tahun besoknya anak saya. Lek perlu langsung tuku 10 sampean. Piro anak korek 5. Ya, bojoku piro? Mes itu alhamdulillah ya. Lek bojo telu ya telu, Pak. Ya, ana sama maneh. Oh, saya punya orang tua, tukono kabeh lek pas mampu wis. Kalau kambing nanti di sini akan diterangkan satu orang, nggak boleh urunan. Lek sapi atau onta oleh urunan. Hikmahnya apa, Pak? Lek ditumpaki, lek kambing situ nggak kuat tumpaki wong loro, Pak. Lek sapi ya, sapi onta kuat ditumpaki. Hadis ya dalil daripada hadis kesunahan korban itu, kata Sayyidina Anas, duhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini agronain dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu menyembelih 2 domba putih yang bertanduk dengan tangannya sendiri. Jadi sunnah, Pak, lek sampean korban iku lek sampean iso, sampean dhewe sing amtul sing beleh. Iya. Domba itu kambing gibas. Kampung etawan enggak apa-apa. Ya, yang penting kan itu semua jenis kambing, Pak ya. Iya. Semuanya jenis kambing. Jadi bertanduk sing iso sing ono tanduke, Pak. Tapi lek domba itu tanduke jarang, Pak. Ada ya. Yang bertanduk. Dan kalau sekarang malah lebih hemat yang domba, Pak.
lebih hemat domba. Itu kalau sampean korban kalau kambing kacang atau kambing apa itu? Kambing kacang, etawa, itu mahal-mahal, paling enggak 4 juta, 5 juta. Dengan ukuran yang sama, kalau domba mungkin hanya 3 juta, bedanya 1 jutaan. Gitu. Tapi ala kulli hal sampean mau, memang dari fisiknya gagahan sing iku wae. Sing kacang itu apalagi yang ininya tanduknya gagah, enggak apa-apa. Tapi Nabi SAW itu menyembelih domba warna putih yang bertanduk dengan tangannya sendiri disembelih. Seraya mengucapkan basmalah, bertakbir, beliau meletakkan kakinya di samping leher domba. Itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di antara hikmah berkorban adalah untuk mencukupi kebutuhan fakir miskin. Jadi apa sih? Apa hikmah kita ini disunahkan untuk menyembelih hewan korban? Untuk kita ini bisa mencukupi kebutuhan fakir miskin. Ya, mereka itu kadang-kadang makan daging setahun pingsan, Pak. Ya, lah sampean yang sudah berkecukupan mungkin makan daging itu seminggu sekali. Ya, wes kurang anu wes. Tapi mereka antusias. Kenapa? Iki lek gak ngene iki. Ya. Gak mangan daging kapan? Apalagi kambing mahal. Iya. Tapi yang ngono Pak, ojo over. Kadang-kadang over orang makan ya. Karena setahun pingsan langsung 1 kilo entek. Akhirnya mari ke rumah sakit akhirnya ngeblak. Kasusnya ngono wis. Apa-apa itu makanya jangan berlebihan. Malah dikatakan daging kambing itu lebih sehat daripada daging sapi. Pak. Kemarin kita lihat di TV bahwasanya daging kambing itu kolesterolnya sangat sedikit dibanding daging sapi. Dek gini kualik. Kambing iki koyo-koyo go penyakit iki. Iso-iso ndas ngeblak sembarang kali. Padahal secara medis iya, itu enggak. Itu katanya dokter, kemungkinan kan biasa dimasak gulai, bisa dari santannya, bisa dari garamnya. Nek sampean punya darah tinggi, ya sampean mulai sekarang sampean siap-siap tuku garam Himalaya, Pak. Tahu garam Himalaya? Nah, sampean beli agak mahal memang, kecil 5 ribuan. Nek gak ono di online. Itu lebih aman sampean. Kalau yang garam di sini kan garam laut. Kalau Himalaya kan garam gunung. Warnanya agak kemerah-merahan. Nah, itu sampean lebih sehat. Apalagi yang punya hipertensi. Nah itu pakai garam Himalaya aja. Tapi walaupun demikian jangan terlalu over. Perut kita kaget Pak. Biasa makan tahu tempe ikan laut langsung ke daging kambing 1 kilo membunang weteng Pak. Nah, iso-iso ini mesinnya di dalam ini. Iya, iso rusak soro aman Pak. Jadi memberi kebutuhan fakir miskin di waktu Idul Adha. Sebagaimana disyariatkannya zakat fitrah pada hari raya Idul Fitri. Hukum berkorban. Hukum berkorban ada 3. Yang pertama sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu sunnah untuk mencukupi beberapa orang. Itu namanya sunnah kifayah. Yaitu bagi satu keluarga. Bagi satu keluarga, ya korban hukumnya adalah sunnah kifayah. Dalam artian, jika salah satu anggota keluarga sudah menunaikan korban ini, maka itu sudah dapat menggugurkan tuntutan sunnah kesunnahan bagi anggota keluarga yang lain. Yakni mereka tidak dianggap meninggalkan sunnah. Tetapi pahala berkorban hanya diperuntukkan bagi yang berkorban saja, bukan untuk semua keluarga. Jadi ini namanya sunnah kifayah. Kan kita kan disunnahkan. Nah, sekarang kalau dalam satu rumah yang tinggal bersama kita itu sudah melaksanakan penyembelihan, berarti di keluarga itu sudah tidak sunnah lagi, Pak. Ya, dianggap mereka sudah melaksanakan sunnah. Itu namanya sunnah kifayah. Kayak fardu kifayah, Pak. Fardu kifayah sholat jenazah itu kan fardu kifayah. Kalau tidak ada yang melakukannya, sak deso kabeh dosa kabeh. Tapi kalau satu orang yang melaksanakan sholat jenazah, maka yang lain gugur. Dalam satu rumah kalau tidak ada yang menyembelih, berarti mereka ini meninggalkan sunnah.
Satu orang yang menyembelih dari keluarga itu, maka yang lain gugur kesunahannya. Tapi pahala hanya bagi yang menyembelih. Maka nek sampean punya rezeki yang lebih, tidak apa-apa. Sampean tiap tahun tidak apa-apa. Tiap tahun berkorban tidak apa-apa. Gitu. Catatan yang dimaksud keluarga di sini adalah orang-orang yang dinafkahi. Walaupun bukan nafkah wajib, artinya sing melok mangan ambil sampean. Jadi mungkin ada paman atau ada bibi atau ada keponakan atau yang lain. Itu. Kan mereka tidak wajib kita nafkahi, Pak. Sing wajib kita nafkahi itu adalah istri kita. Anak kita yang belum balik. Adapun anak yang sudah balik tidak wajib kita nafkahi, Pak. Jadi itu sing wajib kita nafkahi. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah mereka yang nafkahnya kita tanggung, walaupun tidak wajib. Pokoknya sing mangan ambil aku lah di rumah itu. Atau walaupun dia lain rumahnya di sampingnya, tapi keluarga ini, misalnya ini keluarga adik saya di situ, tidak mampu, saya semua yang ngasih kebutuhannya mereka, termasuk juga karena saya yang menanggung nafkahnya mereka. Jadi tidak harus tinggal satu rumah. Kemudian walaupun pahala korban hanya diperuntukkan untuk satu orang yang berkorban saja, tapi boleh baginya untuk berserikat dalam pahala atau tasyrikus tsawab, yaitu dengan menyertakan orang lain dan seluruh anggota keluarganya untuk mendapatkan bagian dari pahala tersebut. Diniati, Pak. Saya korban ini untuk saya dan keluarga saya supaya dapat pahalanya. Ya, Rasulullah SAW bahkan sudah mewakili. Jadi sampai ini masih tidak korban, itu sudah diwakili oleh Nabi. Ya, Nabi pernah berkorban, ya diniati ini korban untuk seluruh umatku. Ini korban untuk seluruh umatku. Jadi sampai orang-orang yang tidak mampu, iya, atau orang yang mampu yang enggak korban itu sudah terwakili wis oleh ganjarane. Ya, dengan Nabi SAW berkorban. Itu saking cintai Rasulullah kepada umatnya, sampai korban pun atas nama umatnya itu sudah dilakukan oleh Nabi SAW. Ada sebagian ulama yang menyatakan jika salah satu anggota keluarga berudhiyah atau menyembelih hewan korban, maka semua keluarganya mendapatkan pahala kesunahan korban. Jadi bukan hanya gugur kesunahan, tapi juga mendapat pahala. Ada sebagian pendapat yang demikian. Pokok sing dinafkahi itu wis oleh ganjaran kabeh gitu. Yang kedua, hukum berkorban itu sunnah ain. Sunnah ain itu sunnah kepada perorangan atau setiap individu. Muakkad yang sangat dianjurkan. Bagi setiap individu, ya korban dihukumi sunnah ain muakkad setiap tahun. Sunnah ain muakkad, sunnah untuk perorangan yang sangat dianjurkan setiap tahun. Duduk sampean boleh saya tahun ini korban meneh gak sunnah ndak. Tahun depan sunnah lagi sampean. Tahun berikutnya terus begitu. Ya, makanya ya kalau bisa, kalau kita mampu ya kita korban. Ya mungkin tahun ini saya korban, saya sembelih di kampung ini karena tak lihat kampung situ ndak ada sing beleh. Mungkin tahun berikutnya saya nyembelih di kampung satunya. Karena sama lihat ini kampung, ya Masya Allah, kalau si kadang kita di Pasuruan juga gitu. Ya kita dapat banyak, kampung satunya kalau oleh belas apa, kalau sing beleh. Itu, kalau sing beleh. Kalau bisa gitu, ndak harus dibelen di omai sampean ndak. Ya. Bisa sampean dibelen di masjid sana, di musola sini atau di kampung sana, ndak apa-apa. Jadi disunahkan setiap tahun. Yakni dianjurkan kepada setiap individu untuk melakukan korban sekalipun ia sedang melaksanakan haji. Sedang haji diwakilkan kepada orang di Indonesia. Itu. Dengan syarat, ya, dengan syarat Islam, ya, syarat Islam. Korban adalah ibadah yang memerlukan niat sehingga tidak sah dilakukan oleh orang kafir.
Jadi korban ini hanya bagi muslim. Kenapa harus muslim? Karena ini ibadah. Ibadah itu harus niat. Syaratnya niat harus Islam. Lah sedangkan kafir tidak ada. Lek ana wong kafir mbeleh ya ndak apa-apa. Ya, melok-melok beleh misalnya pas riyoyoan tonggo beleh dia beleh bisa, ndak apa-apa. Yaitu bantuan dari dia. Ya, bantuan dari dia. Ndak apa-apa. Bentuk toleransi ndak apa-apa. Yang kedua, orang yang sunnah udhiyah itu adalah mukallaf, baligh dan berakal. Tidak ada kesunahan bagi anak kecil. Jadi sampean anak sampean sik cilik sik belum sunnah nanti. Ya, tidak ada kesunahan bagi anak kecil dan orang gila. Walaupun keduanya kaya raya, tidak sunnah. Ya apa arek cilik kaya raya? Ya, misalnya orang tuanya meninggal oleh warisan. Ono arek bayi lahir, ya, umur 2 bulan bapaknya mati, ya, mewariskan hartanya misalnya 1 triliun misalnya. Arek sugih gimana? Arek bayi sugih. Apakah sunnah untuk udhiyah? Tidak sunnah karena masih belum balik. Atau orang gila mendapat warisan dari orang tuanya, oh iya, gitu. Orang tua atau wali anak yang masih kecil tidak boleh berkorban atas nama anak itu dengan menggunakan harta anak. Sehingga oleh gaya harta anak ya. Lek gaya harta sampean ndak apa-apa. Wong berarti sampean ngei bukan dari hartanya anak itu. Ya. Misalnya ini adik saya misalnya oleh warisan, saya dapat warisan itu, kemudian saya nyembelih hewan korban untuk adik saya ini, saya ambil dari uangnya adik saya, enggak boleh, masih kecil. Sebab anak belum dituntut untuk berkorban, tetapi ia boleh melakukannya dari hartanya sendiri. Ndak wis aku tak tukono adek usahakan dari uang saya pribadi, tidak ada masalah. Yang enggak boleh itu kalau kita ngambil dari harta anak itu. Misal ia membeli beberapa kambing, yang satu diniatkan untuk dirinya, yang lain untuk anaknya yang masih kecil. Atau membeli sapi, ya diniatkan untuk keluarganya, termasuk anaknya yang masih kecil, maka boleh. Yang tidak boleh adalah jika wali berkorban dari harta milik anak itu. Jadi tak apa-apa sampean masih ono bayi wis gaya anakku pisan kabeh tak niat iki. Aku tuku sapi gaya anakku, gaya bojoku, gaya iki. Anaknya masih kecil, tidak ada masalah kan dari uangnya sampean sendiri, bukan diambil dari hartanya anak itu. Yang kedua, kesunahan korban itu mampu, Pak. Lah iya gak mampu ya apa sampean? Sapi saiki 22 juta, Pak. Abdolan mana? Sampean tuku sapi urunan. Kan saiki sapi urunan wong situ piro, Pak? 3 jutaan, Pak ya. 3 jutaan atau 4 jutaan. Iki iso tuku kambing situ iku. Ya apa Pak Ustad? Oh ya, saya ini afdolan mana? Afdolan mana? Saya ini beli 1 kambing atau saya urunan beli sapi. Kata para ulama, lebih afdol sampean beli kambing. Lek sampean tuku sapi ijenan, gak urunan, lebih afdol sapi. Lek sampean ijenan, lek urunan lebih afdol sampean beli kambingnya. Tahun kemarin saya sudah kambing, sekarang pilih sapi, tidak masalah. Ini hanya membahas tentang yang afdol dan yang tidak afdol. Mampu, dikatakan mampu. Nah ini, kapan orang itu dikatakan mampu? Dikatakan mampu jika ia memiliki harta yang lebih dari keperluan untuk menafkahi diri dan orang yang wajib ia nafkahi, makanan, minuman, tempat tinggal dan lain-lain selama hari raya dan 3 hari tasyrik. Jika kelebihan hartanya cukup untuk membeli hewan korban, maka berkorban baginya menjadi sunnah ain muakkad. Jadi selama 4 hari berapa kebutuhan saya dan keluarga? Oh, 1 harinya ini saya butuhnya itu ini lebaran kira-kira 200.000, untuk hari berikutnya 100-an. Berarti kebutuhan saya untuk 4 hari itu kira-kira 500.000. Wes, ini anu. Nah, sekarang uang sampean berapa? Uang saya semuanya 5 juta.
Wah saya 5 juta, berarti sampean masih ada sisa 4,5 juta. Cukup untuk beli kambing, berarti sampean termasuk yang sunnah ain muakkad. Sunnah kepada setiap perorangan yang sangat dianjurkan. Kelebihannya itu, kelebihan dari kewajiban selama 4 hari itu cukup untuk beli hewan korban, masuk ke situ. Lek gak cukup, ya gak masuk Pak. Terus katanya utang sampean, ya enggak. Tapi ada pendapat Ibn Abbas. Pendapat Ibn Abbas boleh berkorban dengan semua hewan. Tidak harus kambing, tidak harus unta. Kalau mazhab Syafi'i kan hewan korban cuma 3. Apa itu? Sapi, unta, kambing. Termasuk kerbau. Kerbau itu juga termasuk jenis sapi ya, kerbau itu. Selain 3 tidak boleh. Saya mau kuda aja, nanti di akhirat biar cepat larinya. Sapi tidak cepat, misalnya gitu. Mau kuda, tidak sah. Karena hewannya itu sudah ditentukan. Tapi menurut Ibn Abbas, semua hewan. Termasuk katanya, kata para ulama, lek zaman belajar fikih ya. Bagi yang tidak mampu, jangan berkecil hati. Beliau ayam saja. Beli ayam dengan niat korban. Diniati, saya niat korban dengan ayam ini. Sampean oleh ganjaran ini. Cuma lah sampean kate numpak, yo kayak semiber tidak kuat. Iya. Tapi supaya sampean mendapat fadilahnya, sama aku pingin korban tapi saya tidak mampu. Saya mampunya beli ayam. Wis sampean tuku pitik wis, terserah wis. Pitik, lek perlu pitik sing gagah ya. Itu sampean beli. Iya, jangan niat korban. Maka jadi ibadah. Itu menurut pendapatnya Ibn Abbas. Itu yang dikatakan oleh para fuqaha, bagi yang mereka tidak mampu jangan berkecil hati. Boleh ikut pendapatnya Ibn Abbas. Itu. Yang kedua, wajib. Ya. Hukum berkorban bisa menjadi wajib. Jadi korban ada 2, Pak. Ada korban wajib, ada korban sunnah. Lah bedanya apa? Lek wajib itu sampai tidak oleh mangan. Tidak boleh mangan dari hewan yang sampean sembelih. Itu wajib soalnya. Kudu ditokno kabeh. Lek korban sunnah boleh sampean makan. Boleh sampean makan dari itu. Aku aku njaluk pukange situ misalnya ngono. Apa-apa. Lek perlu pukang loro, pukang papat sampean pek kabeh ndak apa-apa. Sing penting ono daging sing ditokno, Pak. Saking medite, Pak. Sing dikekno nang wong-wong jeroane tok ae wis misale ngono ya. Daginge tak pek dhewe, ndak sah. Tokno 1 kilo atau setengah kilo ndak apa-apa. Setengah kilo tak kekno tangga, ambek jeroane kabeh, sisane tak pek dhewe. Sah, ndak apa-apa. Iya, hukumnya sah, tapi kan kembali kepada hikmah. Apa sih hikmah disyariatkannya korban? Untuk mencukupi kebutuhan fuqara masakin. Lah sampean fuqara masakin kayak jeroan tok. Ya kurang afdol akhirnya, Pak. Yang pertama, korban menjadi wajib jika dinazari. Nazar. Nazar itu harus diucapkan, tidak cukup dengan hati. Ya. Tidak cukup niat dalam hati. Misalnya dengan berkata, saya bernazar untuk menyembelih hewan korban. Untuk menyembelih korban. Maka jadi wajib nazar. Yang kedua dengan takyin. Takyin itu menentukan hewan korban. Seperti dengan mengatakan ini adalah hewan korbanku. Hati-hati sampean. Sama tuh kambing saiki misalnya. Apa iki iki? Hewan korbanku iki. Akhirnya wajib, Pak. Ini adalah hewan korbanku. Jadi takyin itu kunya itu hewan kurbanku. Berarti menentukan punya sampean. Atau saya jadikan kambing ini sebagai hewan korbanku. Saya jadikan kambing ini, sapi ini sebagai hewan korbanku. Dengan ucapan seperti ini secara otomatis hewan itu menjadi hewan korban wajib. Namun menurut pendapat Sayyid Umar Al-Basri, perkataan semisal ini adalah hewan kurbanku, tidak menjadikannya korban wajib jika tujuannya sekedar memberitahu bahwa hewan tersebut untuk korban. Jadi
Niat ini gak ono niat belas, tapi niat ngandani kan wong takon. Ya. Piro iki nek sapa iki? Nekku iki. Ya. Nekku ndak apa-apa, Pak. Nekku tok, nekku ndak apa-apa. Tapi iki hewan korbanku, hati-hati. Jadi lek ngomong sampean iki nekku. Ya, jangan bilang hewan korbanku, jangan. Iki nekku. Ya. Tapi lek sampean tujuannya hanya memberitahu, tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Sudah Isya ya. Nah, itu sebagian hukum yang itu. Terus ini terakhir umur. Ya. Umur itu jadi kadang-kadang kita korban itu hewan yang bisa dijadikan korban itu hewan yang umurnya cukup. Kalau onta minimal umurnya itu 5 tahun Hijriah. Sama juga sapi. Sapi juga sama. Kalau sapi umurnya 2 tahun. Jadi kalau onta minimal paling kecil 5 tahun. Kalau sapi minimal 2 tahun. Di bawah 2 tahun tidak sama. Jadi biasa, bukan korban. Kalau sapi ya harus 2 tahun. Tidak boleh kurang dari 2 tahun. 3 tahun, 4 tahun lebih afdol. Kalau kambing, ya ada beda. Kalau kambing kacang itu umurnya harus 2 tahun. Tidak boleh kurang. Kacang. Termasuk kacang etawa. Pokoknya sing rambutnya lurus-lurus, itu harus 2 tahun ke atas. Kalau gibas atau domba, itu minimal 1 tahun. 1 tahun atau umur 6 bulan. 6 bulan ke atas, tapi sudah poel, gigi depannya sudah patah atau jatuh. Jadi ada kambing gibas yang umur 6 bulan, tapi giginya wis kowel, wis lugur dewe Pak, duduk dicopot ini Pak. Ini kadang-kadang penjual itu Pak, yang umur kurang setahun, itu dicipik Pak. Nah, kalau gitu ya kita tidak tahu, ya tidak ada masalah, yang dosa ya itu yang penjual. Terus bagaimana kita tahu ini umurnya berapa? Kita percaya saja kepada mereka. Umurnya piro iki Pak? Oh wis tahun lebih iki ya wis. Ndak harus ono sertifikat ya Pak. Tapi kadang-kadang orang sudah tahu, orang ahli kambing tahu. Ini umur berapa? Makanya nek sampean tuku kambing atau tuku beli sapi, ngajak orang sing ngerti. Ya, dilihat ketahuan oleh mereka. Iki umurnya kurang setahun iki. Oh iki umurnya kurang 2 tahun, jangan. Jadi sampean bawa orang yang ngerti. Lah ndak ono ya sampean boleh percaya kepada mereka. Perkara gak tutup apa ndak? Wallahu alam, itu kita ndak tahu soalnya kita bukan ahlinya. Ya kita percaya sama yang jual. Tapi yang jelas kalau bisa kita bawa orang yang pengalaman. Atau sampean beli sama teman yang sampean percaya. Wis langganan misalnya gitu ya. Nah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Kalau dia orang yang sudah meninggal apakah boleh dikorbankan maksudnya? Undang yang berkorban. Kalau ada pesan sunnah. Kalau dia pesan, aku lek gak ono umur ya tolong aku ya korban ya misalnya gitu. Dia pesan untuk dikorbankan sunnah. Lah ndak ada pesan ndak sunnah. Iya. Oh saya kepingin untuk orang tua saya. Lah orang tua sampean sudah pesan apa ndak? Ndak pesan ya sudah berarti ndak sunnah. Tapi boleh kita atas nama mereka boleh. Yang bahas sunnah apa tidak gitu aja. Apa? Kalau ini korban wajib ya kita, tapi kebanyakan di sini korban apa? Ya sudah, sunnah aja sudah wis. Iya. Biasa ini gini umumnya ono wong gawa kambing itu
Ya, wes iki korbanku gini enggak ada masalah. Insya Allah mereka itu hanya memberitahu saja. Hanya memberitahu. Ini kambing saya, ini anak saya. Insya Allah gitu, enggak ada masalah. Lek memang ini hewan, ini korban saya yang nazar ya. Berarti harus diberitahu supaya nanti dia dikasih mungkin dari kambing yang lain. Itu. Kemudian daging yang dibagikan itu tidak harus kepada fuqara masakin, kepada orang kaya boleh. Wong sugih duwe mobil, sampean kaya enggak apa-apa. Cuma bedanya, ada bedanya. Kalau daging itu dikasihkan kepada orang miskin, itu sifatnya tamlik, dikei. Hak miliknya dia. Artinya ini daging boleh dijual sama dia. Karena ini hak saya. Tapi kalau itu kepada orang yang kaya, itu sifatnya dhiafa, jamuan. Sehingga kambing ini adalah jamuan dari saya. Terus tidak boleh dijual. Sampean tak undang mangan remoro ya, mulai sampean gowo kabeh ya, tidak boleh gitu. Itu bedanya. Kalau kepada fuqara sifatnya tamlik, dikasih. Artinya dijual enggak apa-apa. Tapi kepada orang yang kaya itu sifatnya dhiafa, jamuan. Tidak boleh dijual, hanya untuk makan saja. Nah, sampean oleh tokoh masjid, saya orang mampu. Ya sudah, jangan dijual, Pak. Sampai mangan dhewe ae. Pakaian niki yo apa? Ya bagi-bagi nang wong liya. Itu kan sekarang kan banyak kan orang-orang nyari daging sapi khususnya ya. Itu sama mereka dijual lagi. Dijual ke warung. Sekarang 1 kilo berapa? 130. Nah, mereka kalau dapat 2 kilo kan lumayan, dijual sama mereka. Iya. Tapi warung-warungnya wedi, Pak. Ndak ilo ngono kambing korban iki gitu, ndak wani pisan. Tapi sebenarnya ndak ada masalah. Asalkan ini orang gak mampu. Ya. Kalau mampu haram, Pak. Kalau mampu haram dijual. Lah ya tadi itu, sampean tidak mampu gini, kalau sampean kebutuhan saya, kan orang beda-beda, keluarganya ada anaknya banyak, ada yang sedikit, saya kebutuhannya setiap hari adalah 150.000 karena anak saya 7 misalnya. Sampean kerja hanya penghasilannya 100.000, sampean tergolong orang yang tidak mampu, dijual enggak apa-apa. Itu. Hah? Gak apa-apa. Asalkan sampean orang yang tidak mampu. Nek sampean mampu haram, Pak. Karena itu sifatnya dhiafah, hidangan. Wallahu a'lam bissawab. Ya